Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muta'allimin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang sama-sama hadir, yang saya hormati, yang mudah-mudahan duduknya kita dengan niat tolabul ilmi menjadi wasilah kita semua mendapatkan rahmat Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, saya akan melanjutkan kajian tentang rukun salat, pembahasan di dalam kitab Kasifatus Saja karangan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ashiru. Adapun rukun salat yang nomor ke-10, at-tuma'ninatu fihi, yaitu tumaninah di dalam sujud. Apa itu tumaninah? Tumaninah itu sukunun ba'da harokatin bihaisu yastakirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Jadi tumaninah di dalam sujud itu termasuk rukun salat. Diam sesudah bergerak, tumaninah itu. Sekiranya tetap semua anggota sholat, yakni anggota sujud, di dalam tempatnya, yang ukuran tetapnya itu diam sejenaknya itu, yaitu ukuran subhanallah lamanya. Contoh misalkan yang tidak tumaninah. Yang pertama mencontohkan yang salah dulu. Jadi orang tahu salah, contoh orang sujud. Nah langsung begini baik, enggak ada jeda. Misalkan dari duduk ke sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini enggak ada tumaninah. Tumaninah itu diam sejenak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu sah sholatnya. Jadi sah sholatnya. Jadi ukuran lamanya yang jadi rukun cuman ukuran subhanallah, biqadri subhanallah. Berarti cuman berapa detik? 1 detik. Tidak boleh ada yang gerak. 1 detik. Jadi kalau misalkan terus-terusan tidak ada tumaninah, nah itu tidak sah sholatnya. Karena termasuk rukun. Adapun membaca subhana rabbiyal a'la, membaca tasbih, itu hukumnya sunnah. Jadi sekalipun kita tidak membaca, tetap sah sholatnya. Cuman kita tidak mendapatkan pahala sunnah. Al-hadiyah asyara, adapun rukun sholat yang nomor ke-11, al-julusu, yaitu duduk, baina sajdataini, di antara 2 kali sujud. Lalu apa yang paling utama, yang paling sempurna duduknya di dalam di antara 2 kali sujud, yaitu duduk iftiros. Apa itu duduk iftiros? Duduk iftiros itu yaitu ayajlisa asyahsu ala ka'bil yusra. Jadi duduk orang yang sholat itu dengan tumit yang kiri, ja'ilan dhuhrohalil ardi, dijadikan punggung tumit itu di bumi, wayun sobu qadamahul yumna, dan memberdirikan kaki yang kanan, wayadau bil ardi atrofa asobiha lijihatil kiblati. Jadi duduk iftiros yang sempurna itu tadi saya contohkan biar paham. Nah, duduk iftiros. Jadi si punggung tumit, nah tumit ini punggungnya ini di bumi.
Nah, lalu tadi si ujung ujung jari ini harus diberdirikan. Ini sempurna, diberdirikan untuk menghadap kiblat. Nah, si tangan posisi di paha. Nah, ini disebut duduk iftiros yang sempurna di dalam rukun sholat. Adapun duduk begini boleh, sah baik. Misalkan kita sholat duduknya begini, mau begini sah baik, cuman nggak dapat pahala yang sempurna. Jadi yang sempurna tadi si punggung tumit tadi di bumi, lalu si ujung jari dipenghadapkan ke kiblat. Nah, ini yang sempurna, akmal. Jadi duduk itu termasuk rukun. Adapun akmalnya, sempurnanya ya seperti tadi. Duduk iftiros, yakni duduk di antara dua sujud, fi kulli rokaatin, di tiap-tiap rokaat. Itu rukun sholat nomor ke-11. Terus disunahkan membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu sunnah membaca doa itu. Rabbighfirli, Rabbi ya Allah, ighfir, semoga mengampuni Allah li kepadaku, ay ustur ma waqa'a min dzunubi, yakni semoga Allah menutup kepada dosa yang telah saya lakukan dari dosa-dosa saya. Warhamni ay rahmatan wasi'atan, dan semoga Allah memberikan rahmat kepadaku, yakni rahmat yang sangat luas. Wajburni ay agnini wa'atini malan kasyura. Jadi begitu, wajburni ya Allah ay agnini, semoga Allah memberikan saya kekayaan, wa'atini yakni semoga Allah memberikan saya malan kasyira. Jadi di dalam sholat udah lengkap tuh. Jadi di Rabbighfirli warhamni wajburni, pengen kaya tinggal wajburni, coba yang pas sehat. Jadi wajburni itu agnini wa'atini malan kasyira. Itu tafsir dari lafaz wajburni. Dan seterusnya yang sudah masing-masing pada hafal insyaallah. Asani asyara atumaninatu fihi. Terus rukun salat nomor ke-12 ialah tumaninah di dalam duduk di antara dua sujud. Jadi tumaninahnya jadi rukun. Jadi tumaninah kayak tadi, diam sejenak, yang ukuran lamanya diam ialah ukuran membaca subhanallah. Lanjut, asalisa asyara. Adapun rukun salat nomor ke-13, at-tasahudul akhiru, yaitu tasahud akhir. Tasahud awal tidak termasuk rukun salat, karena rukun tasahud awal itu adalah sunat ba'ad. Jadi misalkan kita sholat tidak pakai tasahud awal, sah, cuman cacat. Jadi tidak sempurna. Seperti orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, disebut manusia, cuman tidak sempurna sholat. Dalam artian sunat ba'adnya tidak dilaksanakan. Jadi tasahud awal, kalau tasahud awal itu hukumnya sunat ba'ad, yakni tidak termasuk pada rukun sholat. Kalau rukun sholat ditinggalkan tidak sah sholat. Jadi yang 13 langsung rukun sholatnya ke tasahud akhir, karena di sini yang dibahas adalah rukun yang wajib-wajib. Apa itu tasahud akhir? Tasahud akhir itu adalah ada 4 jumlah. Jadi i'lam anat tasyahuda arba'u jumalin. Jadi ketahuilah bahwa tasyahud akhir itu ada 4 jumlah. Jadi yang 4 jumlah ini kalau had aqol ada 16 tasdid. Yang dibahas di sini nanti had aqol, ada had akmal, ada yang kesempurnanya tasyahud berarti 20, ada 24 tasdid. Sedangkan apabila had aqolnya
21 tasdid akmal di dalam tasahud. Adapun had paling sedikit ada 16 tasdid. Berarti yang 4 jumlah di sini yang 16 tasdid. Mana yang pertama lafaz tasahud akhir? Yang pertama ialah at-tahiyyatu lillah. Yang pertama. Jadi tasdidnya di atas ta, at-tahiyyatu lillah. Berarti ada satu di atas ta, di atas iya, di atas lam jalalah. Hati-hati tasdidnya. Jadi kalau kelewat tasdidnya tidak sah sholatnya. Yang pertama tadi bacaan tasahud akhir yang had akol itu yang paling sedikit. At-tahiyyatu lillah. Yang kedua, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jadi lafaz yang kedua, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Tasdidnya berarti di dalam lafaz di atas ya-nya lafaz ayyuha, terus di atas nun lafaz ayyuhan nabiyyu, terus di atas ya, terus di atas lafaz lam jalalah salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi hati-hati. Jadi jangan sampai tasdidnya dilewat. Yang ketiga, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Berarti tasdidnya di atas sin, di atas huruf sin. Terus di atas lam jalalah, di atas huruf shod. Itu yang ketiga. Yang ketiga, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Yang keempat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi hati-hati di tasdidnya. Di lafaz asyhadu alla, nah ada tasdid Allah, di atas lam alif, ilaha illallah, di atas lam alif, wa asyhadu anna, di atas nun, muhammadan, di atas mim, muhammadar rasulullah, di atas ro, di atas lam jalalah. Kalau dihitung 16 tasdid. Itu disebut tasahud akhir. Cukup sampai situ. Cukup sampai situ. Adapun membaca sholawat beda rukun nanti, beda rukun. Jadi yang ini yang menjelaskan tentang tasahud. Jadi tasahud akhir itu had akolnya paling sedikit cuman 4 jumlah. 4 jumlah tadi. Jadi tasahud akhir, bacaan tasahud akhir sampai lafaz wa anna muhammadar rasulullah. At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 4 jumlah. Itu tasahud akhir. Wa syurutuhu tis'atun. Syaratnya tasahud akhir ada tis'atun. Tis'atun ada 9. Al-awalu isma'un nafsi bihi kal fatihati. Syarat yang pertama harus mendengar telinga si orang sholat tadi. Apabila kita yang tasahud berarti diri kita sendiri harus mendengar pada huruf-huruf tasahud akhir kita. Jadi harus kedengaran lafaz at, huruf-hurufnya dari mulai hamzahnya, dari mulai lam, ta, ha, tasdidnya harus kedengaran. Tasdidnya tidak kedengaran tidak sah salat, tidak sah. Jadi harus kedengaran. Yang kedua, qiraatuhu qaidan illa li udhrin. Yang kedua, baca tasahudnya itu harus di posisi duduk. Ya, ini disunatkan duduknya duduk tawaru, disunatkan.
Duduk tawaruk seperti duduk iftiros, cuman bedanya, nah di kaki tadi biasa, di kaki yang kiri dimasukkan tadi. Bedanya itu doang, duduk iftiros. Tapi kalau di jihad yang kanan, kaki yang kanan sama seperti duduk iftiros. Bagi makmum, catatan bagi si makmum masbuk atau orang yang lupa akan, misalkan oposisi kita ini kan lagi mau tasyahud akhir. Nah, kita malah duduk iftiros, contoh, tidak cukup, baik. Tidak boleh tabaruk. Udah bisa bukan si makmum. Lihat imam pas lagi misalkan tasyahud akhir, duduknya duduk tawaruk. Contoh duduk tawaruk. Contohin baik. Walaupun yakin udah pada paham. Nah, kan kalau duduk iftiros begini tadi tumit, ini mah dimasukkan ke sini, ditutup. Nah, posisi ini tetap sama. Tapi bagi makmum masbuk itu berarti tidak lambat lah katakan. Nggak boleh duduk tabaruk, tidak disunatkan tabaruk, tapi duduknya duduk iftiros. Duduk iftiros. Atau orang yang lupa posisi misalkan kita udah 4 rakaat duhur, pas tasyahud akhirnya malah duduknya duduk begini. Nggak disunatkan ngerubah lagi, nggak usah begini lagi. Jadi bagi orang yang masbuk atau bagi orang yang lupa, nah tidak disunatkan duduk tawaruk. Jadi posisi membaca tasyahud itu diwajibkan posisinya duduk tawaruk. Duduk tawaruk, kecuali orangnya orang udur, sakit, seperti orang yang sholatnya sambil miring, nggak mampu duduk seperti itu. Syarat tasyahud yang ketiga, ayyakuna bil arabiyah lil qadiri 'alaiha. Harus bahasa Arab, tidak boleh diterjemahkan. Jadi bagi orang yang mampu bisa tadi mengucapkan lafaz at-tahiyyatu lillah, misalkan bisa. Nggak boleh diterjemahkan karena syaratnya harus dengan bahasa Arab. Ar-rabi'u adamus sharif kal Fatihah. Yang nomor keempat, syarat tasyahud tidak boleh ada yang membelokkan bacaan dari tasyahud, diseling dengan bacaan yang lain yang tidak disunahkan, nggak boleh. Yang nomor keempat, harus muwalah, harus terus-terusan dari mulai lafaz at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, ya, terus sampai 4 kalimah, tidak boleh diseling, dipisah dengan bacaan-bacaan yang lain. Sekalipun dengan bacaan Quran, nah itu seperti misalkan at-tahiyyatu lillah, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, contoh. Nah itu tidak sah, tidak sah. Jadi harus diulang lagi tasyahud. Jadi kalau tidak diulang berarti batal sholat, tidak sah tasyahudnya. Seperti misalkan at-tahiyyatu lillah, ada orang yang bersin, terus kita ngucapin subhanallah lagi sholat. Nah, dapat pahala baca pahala tasbih, dapat pahala tasbih, cuman wajib diulang lagi tasyahudnya. Karena terpisah dengan lafaz subhanallah. Misalkan at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Samping kita ada yang bersin. Tetap disunatkan kita baca tasbih, misalkan subhanallah dengan tujuan zikir. Tapi wajib tasyahudnya diulang lagi. Kalau nggak diulang tidak sah tasyahudnya, karena syaratnya harus mualah, harus terus-terusan, tidak boleh terpisah dengan zikir yang lain. Jadi jikalau terpisah maka harus diulang dari awal. Asadisu, adapun syarat tasyahud yang nomor ke-6, tasyahud akhir, maksudnya mura'atul hurufi, harus menjaga makharijul huruf. Jadi makhraj huruf dari mulai ta, jangan dibaca ca, at, ca.
Nah, nggak boleh. Haknya jangan diganti dengan hak besar atau hi. Nah, nggak boleh. Jadi harus menjaga makhorijul huruf yang 4 jumlah tadi, dari mulai lapad at-tahiyyatu lillah. Nah, lillahnya haknya hak besar, jangan at-tahiyyatu lillah. Nah, itu mah hak kecil. Jadi hati-hati. Nomor ke-6, wajib mura'atul huruf, yakni menjaga makhorijul huruf di dalam tasahud akhir. Apabila salah hurufnya, tidak sah tasahud akhirnya, tidak sah sholat. As-sabi'u mura'atul kalimati, yang nomor ke-7 menjaga kalimah-kalimah tasahud. Jadi kalimah-kalimah tasahud harus dijaga per kalimah. Jadi harus nyusun, harus tertib, yakni mura'atu tasdidati, menjaga tasdid di dalam per kalimah. Tadi kan ada 4 jumlah tasdidnya. Had aqol tadi ada 16. Tadi yang paling sedikit tadi bacaan tasahud. 16 tasdid itu harus ada, karena itu mura'atul kalimah. Menjaga kalimah huruf, tasdid huruf. Itu yang nomor ke-7. Lalu mana had akmal di dalam tasahud? Had akmal di dalam tasahud yaitu yang lumrah, yang sering kita baca, yaitu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Berarti mendatangkan lapad as-sholawatu, mendatangkan lapad at-thayyibatu. Nah, itu disebut had akmal, kesempurnaan di dalam tasyahud. Jadi kesempurnaan dalam tasyahud tadi sama 4 jumlah, cuman bedanya at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Berarti ada ditambah lapad al-mubarakatu, ditambah lapad as-sholawatu, terus ditambah lapad at-thayyibatu. Jadi tasdidatu tasahudi ihda wa ishruna. Tasdid tasahud akhir ada 21. 21 itu pi akmalihi. 16 pi akmalihi. Jadi kalau yang tadi yang pendek ada 16 tasdid, kalau yang panjang berarti ada 21 tasdid. Jadi yang pertama at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, assalamu alaika. Berarti pakai alif lam. Jadi kalau misalkan had akmal pakai alif lam, kalau had aqol tidak pakai alif lam, cuman salamun alaika. Itu boleh tuh. Jadi misalkan at-tahiyyatu lillah boleh had aqol. Katanya pengen yang sempurna, berarti at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. 3 lapad didatangkan. Waktu lagi sholat sunat tarawih harus cepat. Sholat tarawih berarti had aqol. Had aqol sholat sunat tarawih. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ana yang lapad wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jadi pakai lapad wa asyhadu yang akmal. Kalau yang aqal tadi asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang akmal, yang udah biasa, yang akmal aja, yang biasa. Tapi mau yang aqal sah, cuman pahalanya kurang lengkap kalau yang aqal. Jadi itu tasahud akhir. Tasahud akhir ada 4 jumlah tadi, 4 jumlah, insyaallah udah pada hafal.
Lalu duduknya di dalam tasahud akhir itu menjadi rukun. Ar-rabi'a asyara al-qu'udu fihi. Nomor rukun ke-14, duduknya di dalam tasahud akhir itu menjadi rukun. Jadi tasahud akhirnya rukun, duduknya juga rukun. Nomor ke-14 yaitu duduknya duduk tawaruk. Nah, di dalam duduk tawaruk akmalnya posisinya tadi udah benar, cuman di jari. Sunatnya jari. Yang ini tangan yang kanan di kepal, yang ini di posisi di atas paha. Yang perkiraan si ujung jari ini tidak lewat begini, jangan begini nih. Jadi harus begini. Ini di kepal kecuali telunjuk. Karena ini untuk isyarah. Tatkala membaca lafaz illallah, asyhadu alla ilaha illallah, baru diangkat. Jadi yang ini tidak boleh begini, maksudnya disunatkan di kepal kecuali telunjuk di posisi tasahud akhir. Jadi begitu kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, diangkat telunjuk. Jadi begitu illallah diangkat. Jadi jangan begini, kalau sah salatnya begini, sah, cuman tidak dapat pahala akmal di dalam duduk tawaruk. Di dalam duduk tawaruk. Jadi wa wad'ul yadaini ala fahdaini fit tasyahudil awwali. Menyimpan kedua tangan di atas paha di dalam tasahud awal dan di dalam tasahud akhir. Jadi kan di tasahud awal kan sunat tuh. Ada kan bacaannya itu sunat ba'an. Posisinya sama. Posisi meletakkan tangannya. Yabsutul yadal yusra, harus membeberkan tangan yang kiri, bihaitsu tusamitu ru'usu asabiha ar-rukbah. Ya sekira-kira tadi si ujung telunjuk ini jari-jari di ujung paha. Wa yakbidul yadal yumna ay asabiha ilal masbahata anil yumna, kecuali yang ini nggak boleh dibeberkan. Tapi harus dikepalkan kecuali ilal masbahata, kecuali telunjuk. Palayak biduha, tidak boleh mengepalkan telunjuk. Fa innahu yusiru biha rafi'an lah. Karena dengan telunjuk itu akan isyarah tatkala hala kaunihi mutasyahidan. Tatkala kita bertasahud wa dzalika inda qaulihi illallah. Jadi begitu illallah baru diangkat. Berarti kajian malam ini baru sampai ke duduk di dalam tasahud akhir. Tinggal nomor ke-15, insyaallah bulan depan kita lanjut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.